Selama beberapa hari ini kita sudah baca pesan Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat ke-38 sampai 42 yang mengisahkan tentang Marta dan Maria. Melalui pesan yang kita terima ini kita sama-sama diingatkan bahwa Tuhan melihat masih ada begitu banyak orang percaya yang puas dengan hal-hal yang biasa, atau puas dengan memilih bagian-bagian yang dirasanya cukup baik. Padahal di balik semuanya itu dikatakan bahwa sesungguhnya Tuhan telah menyediakan perkara-perkara yang terbaik. Buat siapa? Buat kita, anak-anaknya. Nah, yang Tuhan minta buat kita, anak-anaknya, dalam perkara rohani ini, Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang tahu memilih yang terbaik seperti yang Tuhan kehendaki. Nah, waktu hari Minggu saya sampaikan bahwa setiap kita manusia, setiap hari, sejak kita bangun tidur sampai menjelang malam waktu kita mau istirahat kembali, kita selalu diperhadapkan dengan yang namanya untuk mengambil pilihan, mengambil keputusan. Baik itu keputusan yang diambil itu sesuatu yang bisa memberi dampak buat diri kita atau buat orang lain, ataupun juga yang kita ambil itu untuk jangka yang saat sekarang, jangka pendek atau jangka yang panjang, ataukah yang kita ambil itu melanggar firman Tuhan kah, ataukah benar-benar yang kita ambil itu, pilihan yang kita ambil itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, itu yang dihadapi oleh semua orang, termasuk kita sebagai orang percaya dan orang-orang yang belum percaya, semua menghadapi hal itu. Nah, di dalam kisah ini, dalam kisah keluarga Marta Maria ini, kita kan melihat bagaimana mereka itu kan kedatangan tamu yang sangat istimewa. Kalau kita baca sebelumnya kan nggak ada kisah bahwa Yesus itu pernah mampir ke rumah Marta dan Maria. Jadi ketika saya merenungkan kembali tentang kisah ini, ternyata betul bahwa kenapa kalau Tuhan katakan di Lukas pasal yang ke-10 ayat 42 tentang pribadi Maria ini, bahwa Maria ini dikatakan hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Bahwa kita melihat sedikit bahwa Maria ternyata ketika tahu ada satu tamu yang sangat istimewa, Maria gak mau melewatkan kesempatan yang sangat-sangat langka ini. Dia lewatkan begitu aja, disia-siakan begitu aja. Dia gak mau, dia langsung mengambil satu bagian yang benar-benar itu tuh membuat Tuhan tuh senang. Apakah dengan perbuatan Marta yang mungkin pada saat itu kan ada murid-muridnya, pada saat itu Marta akan berpikir, wah ini kan kedatangan Yesus dan juga murid-muridnya, berarti saya harus mempersiapkan segala sesuatu juga yang terbaik. Betul bahwa yang Marta lakukan juga nggak ada yang salah, tetapi dalam hal ini, dalam kisah ini sebetulnya Tuhan bukan menghendaki hal yang seperti Marta lakukan. Jadi istilahnya prioritasnya itu nggak tepat, belum tepat. Nah, makanya di ayat ke-39 kan di sini dibilang Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Jadi benar-benar dengan seksama dia datang kepada Tuhan, terus dengerin setiap perkataan Tuhan. Benar-benar itu Maria tuh ambil yang terbaik. Nah, ada satu cerita. Ini seorang anak, dia minta diajar kepada mamanya, "Ma, saya pengen belajar gimana ya caranya untuk saya tuh hidup saya ini sebagai seorang anak pengen menyenangkan hati papa." Nah, kemudian mamanya ajarin anaknya, karena anaknya bilang, "Ma, ajarin dong bikinin kopi, ajarin dong gimana cara menghidangkan makanan atau cemilan buat apa dan sebagainya." Dia banyak pertanyaan buat ke mamanya. Mamanya ajarin. Nah, saking si anak ini benar-benar pengen hidupnya itu di hadapan papanya itu menyenangkan hati papanya, dia lakukan tugas-tugas yang sebetulnya bisa dilakukan oleh mamanya, tapi dia minta, "Ma, pokoknya saya janji, saya pengen rajin belajar sesuatu. Saya pengen bertindak sesuatu yang benar-benar menyenangkan hati papa." Nah, anaknya ini kalau papanya pulang, dia udah nyiapin, bikin kopi,
terus dia siapin yang mungkin kebiasaan papanya diperhatikan. Wah, papa suka baca koran, dia siapin. Kemudian di mana papanya itu sering duduk, nah dia buat ruangan tempat di mana papanya istirahat selalu dibuat rapih. Ya demikian luar biasa. Ya. Sampai kemudian papanya bilang, "Nak, sini, papa pengen ngobrol." Tapi si anak ini, ya dia melewatkan kesempatan itu, dia sibuk dengan hal-hal yang lain. Karena dia pengen benar-benar papanya ngelihat bahwa dia itu luar biasa gitu. Nah, sampai papanya senyum-senyum, ya satu saat papanya menghampiri si anaknya ini. Terus papanya ya sambil dia mengelus bagian ininya, pundaknya, ya kemudian mengelus-ngelus bagian kepalanya. Dia bilang, "Nah, wah, apa yang kau lakukan buat papa itu benar-benar papa senang sekali. Ya, papa bangga punya anak seperti kamu. Ya, kamu begitu luar biasa. Ya, cuma," kata papanya ini, ada hal yang sebetulnya kamu harus belajar tahu. Ya, papa pengen sekali punya kesempatan waktu kamu udah siapkan semuanya itu, kita bisa ngobrol. Ya, papa kan bisa cerita pengalaman-pengalaman apa yang terjadi ya di hari ini atau di kantor, dan hal-hal apa yang mungkin papa pengen sampaikan buat kamu, yang bisa menasehati kamu, bisa menuntut kamu. Itu kan menjadi bekal kalau kamu nanti dewasa, kan kamu bisa menjadi orang yang lebih berhasil dari papa. Kamu punya integritas yang jauh lebih baik dari papa. Ya, itu kerinduan hati papanya seperti itu. Ya. Nah, jadi ini yang sebetulnya gambaran ini, ya cerita ini kan secara sederhana ini kan kurang lebih menggambarkan hati Bapa, ya, hati Bapa kita di surga. Ada banyak orang yang salah kaprah, ya. Maksudnya anak-anak Tuhan yang salah kaprah. Mereka mengira kalau misalnya terus sibuk melayani, ya, mereka seolah-olah mendapat satu privilege yang berbeda. Gitu. Dengan kata lain, ya semakin baik di mata Tuhan, artinya wah mereka akan mendapatkan yang sesuatu yang istimewa nih dari Tuhan. Ya, bisa dikatakan kesibukan yang lainnya mereka pikir ya ini bisa mereka peroleh keistimewaan dari Tuhan, ya istilahnya nyogok, ya nyogok seperti itu supaya bahwa kalau saya misalnya banyak melakukan kegiatan-kegiatan pelayanan, sibuk melayani untuk pekerjaan Tuhan, saya pasti nanti hidup saya akan diberkati. Ya. Saya akan mendapatkan hal-hal yang pokoknya orang lain enggak seperti saya, seperti itu. Ya, ada orang-orang yang salah kaprah seperti itu, sibuknya luar biasa. Ya. Nah, karena hal tersebut akhirnya mulailah ya hidupnya ini tidak sebagaimana yang seharusnya Tuhan mau sebetulnya. Ya. Karena sibuk ya, dengan hal-hal tersebut. Jadi ya, ketika terjadi hal-hal yang mungkin dalam kehidupannya rasa gelisah, rasa khawatir, sifat-sifat yang mulai bermunculan, itu otomatis satu saat ada titik di mana wah, kok ketika saya sudah melakukan hal ini, hal itu ternyata mengalami sesuatu yang mungkin membuat dia jadi mengalami kepahitan, kurang lebih seperti itu. Ya. Karena ini dia belajar fokusnya itu udah salah. Ya. Tindakan yang dilakukannya itu udah salah. Dia seolah dia berpikir, saya kan udah melakukan yang terbaik buat Tuhan, saya udah memilih yang terbaik buat Tuhan, yang mengorbankan keluarga saya, lebih mementingkan hal-hal yang Tuhan seolah-olah di dalam pikiran dia, yang Tuhan mau untuk dia lakukan. Tapi ternyata Tuhan gak menghendakinya seperti itu. Ada saat-saat di mana Tuhan mau kita itu duduk diam, mengambil satu waktu, satu kesempatan, ya jeda waktu untuk datang kepada Tuhan dan diam di hadapan Tuhan, ya. Diam di hadirat Tuhan. Jadi bukan sibuk dengan hal-hal seperti yang Martha lakukan seperti itu. Nah, lewat kisah ini dua hal yang pagi hari ini kita mau belajar, ya. Bagaimana kita bisa mewujudkan di dalam kehidupan kita, keseharian kita, gimana kita bisa tahu untuk memilih bagian yang terbaik. Ya. Nah, yang pertama, mulailah kita mengarahkan hati kita itu benar-benar tepat, ya. Betul-betul tepat dalam memahami kehendak Tuhan. Mungkin kita
selama ini kita berpikir saya kan sudah melakukannya. Ibaratnya begini Bapak Ibu, kalau yang namanya seorang atlet panahan atau atlet menembak, ya, ketika mereka terus berlatih hari lepas hari untuk mengerahkan mungkin busurnya atau pelurunya itu, pistolnya itu ditembakkan tepat kepada sasaran, mereka harus terus berlatih hari lepas hari sampai ketika mereka menembak itu selalu tepat kepada sasaran. Dan demikian juga sebetulnya kita di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, untuk kita benar-benar bisa memahami dengan tepat isi hati Tuhan, ya, apa yang Tuhan mau. Kita kan sebetulnya lagi terus berlatih, ya, berlatih hari lepas hari, seperti seorang atlet, latihan terus hari lepas hari, sampai kita benar-benar ketika kita datang kepada Tuhan, kita tahu ini adalah saat dimana Tuhan tuh lagi mau bicara sama kita dan sebagainya. Kenapa seorang Nuh, ya, seorang Nuh, kalau di dalam Alkitab kan dinyatakan bahwa Nuh itu melakukan tepat, ya, tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Kenapa kita bisa membaca hal ini bahwa ditulis di Alkitab, Nuh melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan kepadanya. Saya percaya kalau Nuh bisa melakukan tepat seperti hal itu adalah karena hari-hari yang terus Nuh bangun, ya, hari lepas hari, Nuh terus melatih dirinya untuk melakukan segala sesuatu yang harus dia kerjakan itu benar-benar tepat seperti yang Tuhan mau, bukan tepat seperti yang dia mau. Dan itu harus terus dilatih. Nggak bisa, ketika kita terima, ya udah lakukan ini, ya udah kita lakukan sebaik-baiknya seperti ini. Dia terus belajar hari lepas hari sampai Tuhan berkata, Nuh, engkau melakukan tepat seperti yang aku kehendaki. Wah, aku senang. Nah, kurang lebih seperti itu, ya. Jadi disinilah kita belajar, ya, bagaimana seorang pemazmur Daud aja dia bilang begini di dalam Mazmur 119 ayat 57. Mazmur pasal 119 ayat 57 dikatakan begini, bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-Mu. Jadi ketika Daud berkata, Tuhan, aku mau berjanji sama Tuhan, ya, untuk berpegang kepada firman-Mu, Engkau akan menjadi bagian di dalam hidupku. Itu adalah sebuah pernyataan bahwa dia lagi mau terus belajar hari lepas hari mengarahkan hatinya, ya, mengarahkan hatinya supaya bisa lebih tepat lagi memahami apa sih yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan seorang Daud. Ketika dia mungkin udah melakukan kesalahan, ya, di masa lalu dia mengingat, wah, saya sudah melakukan pelanggaran kesalahan. Nah, disitulah dia mulai memperbaiki dirinya. Dia pengen pokoknya yang dia lakukan ini benar-benar tepat. Makanya kan gak heran kalau Tuhan bilang, aku sudah mendapatkan seorang yang berkenan di hadapanku, ya, yaitu Daud, anak dari Isai. Itu kan luar biasa, ya. Nah, Maria pun melakukan hal yang sama. Maria tidak mau melewatkan kesempatan yang ada, walaupun singkat pada waktu itu. Dia benar-benar mengambil bagian yang terbaik. Waktu Yesus datang, ya, bukan karena dia nggak peduli, wah Yesus kehausan, Yesus mungkin kelaparan, enggak. Tapi dia mengambil waktu dulu yang terbaik bersama dengan Tuhan. Dengerin dulu perkataan Tuhan, baru setelah selesai, Maria bisa melakukan hal yang bisa memuaskan hati Tuhan lebih lagi. Jadi di sini benar-benar kita belajar, oh iya, ternyata Maria itu mengambil bagian yang terbaik, benar-benar yang terbaik. Beda dengan Marta. Jadi kita belajar sama-sama ya Pak Garian. Kita belajar yang pertama mengarahkan hati kita lebih tepat, ya, di dalam kita memahami kehendaknya. Tuhan benar-benar punya kerinduan, ya, persekutuan antara kita dengan Dia daripada apa yang kita perbuat buat Tuhan. Dan ini kita belajar sama-sama. Ketika kita memilih untuk duduk, ya, kita memilih untuk mendengarkan. Artinya kan kita kemarin juga diingatkan, ya Pak Yesus sudah sampaikan bahwa ketika kita datang ke tempat ini, itu sudah sesuatu hal yang baik, ya. Tetapi adalah lebih baik ketika kita datang ke tempat ini untuk beribadah, untuk memuji menyembah Tuhan. Sebelum kita melakukan itu, kita datang dengan hati yang benar-benar siap,
siap untuk apa? Untuk datang tuh menyenangkan hati Tuhan, memuji menyembah Tuhan, kemudian mendengarkan firman Tuhan. Ini yang luar biasa sebenarnya kalau ketika kita belajar, oh ya, kalau kita mau memahami lebih lagi, kita harus mengarahkan lebih lagi sampai benar-benar tepat seperti yang Tuhan mau. Jadi waktu-waktu di mana kita bisa datang sama Tuhan tuh kita bisa langsung segera punya ketajaman. Tuhan lagi mau ngomong sama saya, langsung kita ambil waktu bersekutu sama Tuhan. Enggak kita sibuk ya dengan hal-hal yang lain. Kita belajar sama-sama. Dan ketika kita punya ya ketajaman, kepekaan seperti itu, saya percaya ada banyak perkara yang pasti Tuhan akan kasih tahu, sehingga setiap langkah kita itu pasti nggak akan salah. Baik di dalam jangka pendek, di dalam jangka panjang. Ya, kita sama-sama belajar. Kita tidak luput ya dari yang namanya mengambil keputusan yang kadang-kadang harus mengambil keputusan yang sangat-sangat cepat. Nggak ada waktu nih buat saya untuk nanya lagi sama Tuhan. Kadang-kadang kita diperhadapkan seperti itu. Dan tentu ada risiko yang pasti akan kita hadapi. Tetapi risiko itu ketika kita sudah mengambil keputusan itu, bisa kita lalui, kita hadapi ya, ketika kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika kita punya keintiman yang lebih lagi dengan Tuhan ya. Karena disitulah sebenarnya kita lagi belajar, wah ternyata ketika kita salah mengambil keputusan, tapi kita tetap bergantung sama Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, tetap cari Tuhan, maka Tuhan pasti akan kasih jalan keluar. Nggak mungkin Tuhan biarkan, rasain ya, kamu kan udah ambil keputusan itu ya, tanggung resikonya sendiri. Tuhan nggak akan biarkan kita seperti itu. Tuhan akan ajar kita, kamu harus melakukan ini ya, kamu harus melangkahnya seperti ini, nanti ujungnya pasti kamu bisa memecahkan masalah ini. Dan ketika kita bisa menangkap hal seperti itu, pasti ketika kita punya satu hubungan sama Tuhan yang seperti itu, akan selalu indah ya, berjalan intim dengan Tuhan. Itu pasti ya. Makanya buat seorang Nuh, ketika dia menghadapi teror dari orang-orang yang udah rusak ya, dia benar-benar bisa mengajak anak-anaknya ya, untuk kamu jangan sampai terpengaruh oleh segala hal yang dari luar seperti itu. Nuh akan selalu berusaha seperti itu. Sampai akhirnya kan satu keluarga ini mereka benar-benar ya mendapat perkenan dari Tuhan untuk diselamatkan, masuk ke dalam bahtera. Dia nggak dipusingkan dengan hal-hal yang terjadi di luar, tapi dia tetap fokus. Dia tetap belajar mengarahkan hati dia. Benar-benar Tuhan, ini kondisi ya tidak memungkinkan saya mendapat olok-olok, mendapat hinaan dari banyak orang. Tapi dia bisa berjalan terus, ya, berpegang kepada apa yang Tuhan mau. Bedakan dengan seorang Simpson ya. Simpson kan ketika sebelum dia lahir melalui ibunya, maksudnya sudah berpesan bahwa dia akan menjadi bla 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 dan sebagainya. Dia nggak boleh rambutnya itu dipotong dan banyak hal yang mungkin sudah disampaikan, orang tuanya udah mengajar. Tapi karena keinginan hati Simpson menuruti keinginan hatinya dibanding keinginan hati Tuhan, kita kan tahu akhir dari kisah ya, kehidupan Simpson kan kurang begitu sempurna ya. Memang dia melakukan perkara-perkara yang luar biasa, tetapi kan mungkin endingnya kita sebenarnya pengen tahu, waduh kalau Simpson benar-benar menjadi pribadi yang benar-benar mengarahkan hatinya kepada Tuhan ya, tepat seperti yang Tuhan mau, wah kira-kira ujungnya seperti apa ya. Mungkin kita akan penasaran, pengen tahu ya. Tapi di sini kita melihat, oh ternyata di tengah jalan ya, Simpson gagal karena dia kan terpengaruh, dia dirayu oleh Delilah ya. Sampai ada kekuatan yang dari Tuhan itu benar-benar hilang. Dia tidak menyadari bahwa Tuhan udah meninggalkan dirinya. Nah ini kan betapa kita harus menjadi pribadi yang belajar ya, sama-sama pagi hari ini untuk ya Tuhan, saya pengen memiliki waktu-waktu yang selalu bersama dengan Tuhan yang begitu penting. Karena dengan begitu saya percaya Tuhan akan selalu tuntun kehidupan pribadi, lepas pribadi. Itu yang pertama. Yang kedua, mulailah kita melatih diri kita untuk mentaati hal-hal yang dari hal-hal yang kecil setiap harinya. Kita mulai melatih dari hal-hal yang kecil aja setiap harinya. Kalau kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 42,
Perhatikan ayat ini. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, penekanannya saya ambil di kata ini. Hanya satu saja yang perlu. Jadi kalau Tuhan kasih sesuatu itu nggak mungkin yang macam-macam yang susah untuk diikuti sama anak-anaknya. Kayak aduh, aturannya buat apa? Tuhan ngasih aturannya banyak banget ya. Harus begini, enggak. Di sini katakan, tetapi hanya satu saja yang perlu. Kalau satu itu banyak apa enggak, Bapak Ibu? Enggak, sangat sedikit. Mudah enggak kira-kira kalau satu aja syaratnya? Berarti kan simple banget. Hal kecil, ya, hal kecil. Cuma satu koin permintaan Tuhan. Ya. Tuhan enggak cari yang minta yang wah kamu harus begini, enggak. Yang Tuhan lakukan itu pasti hal yang bisa sesungguhnya untuk kita lakukan. Cuma masalahnya mau enggak? Ya, hal yang simpel aja kalau nggak mau kita lakukan, ya kita akan kesulitan. Hal yang sangat-sangat sederhana. Ya, ketika kita belajar mentaati dari hal-hal yang kecil, bukankah firman Tuhan yang katakan kalau kita setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan percayakan hal, ya, perkara-perkara yang lebih besar. Jadi mulai dari hal yang kecil aja. Ya, ketika kita diingatkan untuk memasuki pesan yang Tuhan berikan berjalan bersama Tuhan dalam keintiman, ya kita mulai lagi. Ya, mulai lagi kita melihat, wah Tuhan dalam bagian apa nih saya belum mentaatinya. Ya mulai kita memilah-milah lagi. Ya. Mulai kita, wah saya harus latih lagi nih, ya diri saya untuk mentaati hal-hal yang kecil. Kita bisa bandingkan ya sikap dari Marta dengan Maria. Marta kan dia sibuk ya, di dalam apa hal-hal yang jasmani. Ya, di dalam hal-hal yang jasmani dia sibuk. Sehingga dia mengabaikan hal-hal yang rohani. Beda sama Maria. Hal-hal yang jasmani buat Maria entar dulu, ya. Tapi dia lebih mementingkan hal-hal yang rohani dulu. Ya. Dia datang dulu sama Tuhan. Dia pengen dengar dulu perkataan Tuhan. Sampai Tuhan berkata sesuatu yang membuat dia udah dapat sesuatu, dari situ barulah dia bisa mengerjakan hal-hal yang lain. Nah, kalau ini sikap Marta ini kan menggambarkan orang yang belum mengenal dengan baik ya pribadi dari Tuhan. Makanya pikirannya kan nggak sinkron, ya nggak cocok ya, dengan pikirannya Tuhan. Itu kan kelihatan dari sikap dari seorang Marta. Ya. Kalau kita kembali di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 40 yang kedua ayat. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus. Ya. Waktu Marta ini sibuk, wah bikin ini, bikin kue lah, mungkin bikin teh, bikin minuman dan lain sebagainya. Kemudian dibilang gini, dia datang sama Yesus, ya, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli ya, bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Ini kan sebuah pemikiran yang menuruti keinginan dirinya, bukan mengikuti keinginan yang dari Tuhan. Jadi kita bisa melihat gambaran di sini. Dari peristiwa ini yang saya dapatkan adalah ini ternyata Marta dan Maria ini walaupun mereka dalam sebuah keluarga, tapi nggak ditemukan kesepakatan. Ya. Kesatuan dalam kesepakatan. Ya. Kalau Marta melakukan ini, Maria melakukan itu. Ya. Berbeda sekali. Ya. Ada satu pertentangan yang saya dapatkan. Ya. Saya renungkan, ternyata kok kalau Bapak Ibu baca kembali waktu bagaimana Lazarus ketika sudah mati, ya. Kita bisa melihat sikap dari Marta dengan sikap dari Maria. Kepada siapa Yesus lebih menaruh belas kasihan? Ya. Kepada Maria dibanding kepada Marta. Karena apa? Marta pikirannya itu masih nggak pas gitu. Jadi disinilah ya kita bisa melihat perbedaannya. Nah bahkan Marta itu berani menegur Tuhan, ya. Berani menegur Tuhan. Tuhan, masa apa? Aku dibiarkan sibuk sendiri, suruh gitu ya, suruh dia membantu aku. Jadi menegur Tuhan, minta Tuhan suruh Maria dong bantu aku gitu. Ya. Baru datang kenal sama Tuhan tapi udah punya sikap seperti itu. Ya.
Kita bisa melihat hal ini. Jadi ini Marta ini dia nggak menghargai kedaulatan Tuhan. Kita bisa melihat satu hal lagi, bahwa Marta ini nggak menghargai kedaulatannya Tuhan. Kalau kita baca di dalam Yesaya pasal yang ke-55 ayat ke-8 ke-9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Nah, disinilah bagaimana Marta itu nggak mengerti. Dia pikir jalannya dia kan yang lebih baik. Tapi Tuhan katakan bahwa rancanganku bukanlah rancanganmu. Kurang lebih seperti itu. Nah, Marta ini belum memahami hal seperti itu. Sedangkan Maria, dia tahu, ya, ini saat yang tepat kedatangan satu orang yang begitu istimewa buat kehidupan Maria. Makanya Maria langsung ambil, ya, yang sesuatu yang nggak mau direbut oleh orang lain. Ya. Dia langsung ambil. Dan Tuhan katakan makanya itu nggak akan pernah diambil daripadanya. Karena Maria udah melakukan bagian yang terbaik. Nah, Pak Isa juga sudah dijelaskan ya, bahwa saya ambil makna yang kedua dari sikap seorang Maria ya, ketika dia memilih untuk mengambil bagian yang terbaik ini. Ya, dikatakan bahwa ketika kita datang ya, kita datang dengan kesiapan untuk mendengar apa yang disampaikan Tuhan ya, melalui hambanya. Nah, arti kata mendengar ini kan dalam bahasa Ibrani-nya disebut ako, ya. Punya arti ketika kita mendengar itu kita harus mendengar dengan cerdas. Kita harus sesama punya pikiran yang tajam, terhadap apa yang dikatakan melalui firman Tuhan. Makanya kita harus belajar, oh iya, saya harus mentaatinya nih. Mulai dari hal-hal yang kecil ini apa sih? Kita belajar sama-sama ya. Jadi waktu kita datang ke rumah Tuhan, hati kita tuh benar-benar, saya katakan tadi, kita harus siap dengar firman, kemudian kita fokus, ya, pikiran kita itu benar-benar fokus untuk mendengar, jadi tidak terbagi-bagi. Jadi kalau Tuhan bilang, ya, melalui pesannya kan Tuhan sampaikan masih ada begitu banyak orang, ya. Artinya kan, wah iya ya, berarti ini kita harus cek lagi nih, apakah saya termasuk orang yang mungkin cuma puas ya di dalam hal terima sesuatu itu hal-hal yang biasa, atau mungkin puas ketika memilih bagian yang dirasakan buat kita itu ini udah cukup baik kok ya. Bukankah ini sama dengan tindakan umat Tuhan ya? Umat Tuhan ketika satu saat Tuhan mau menyatakan kedatangannya ya, kepada umat Tuhan, tetapi pada waktu itu mereka mengalami ketakutan. Kita buka dulu di dalam Keluaran pasal 20. Jangan kita punya sikap yang seperti ini, justru kita harus masuk lebih dalam lagi ya. Di dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-18. Judul perikopnya, orang Israel takut menghadapi kedatangan Tuhan. Waktu Tuhan mau datang, justru orang Israel ini takut. Tapi justru yang beda dengan Maria kan waktu datang Tuhan, wah ini hal yang luar biasa. Ayat 18 dikatakan begini, seluruh bangsa itu menyaksikan guruh mengguntur, kilat sabung menyabung, sangkakala berbunyi, dan gunung berasap, maka bangsa itu takut dan gemetar, dan mereka berdiri jauh-jauh. Itu pilihan mereka. Kadang-kadang mereka sudah mengalami penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Waktu Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir, Tuhan menyertai. Ada tiang awan, tiang api, melewati laut terberam. Itu perkara yang dahsyat dan luar biasa. Tapi ketika Tuhan pengen menyatakan ya, kehadirannya buat umat pilihannya, justru mereka ketakutan. Mereka berdiri jauh-jauh. Jadi karena seperti itu. Mereka berkata kepada Musa, engkaulah berbicara dengan kami,
maka kami akan mendengarkan, tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Jadi ada tujuan Tuhan untuk menyatakan hal itu, supaya umatnya ini jangan berbuat dosa. Tetapi apa yang dipilih? Enggak, ya, biarlah Musa, engkau ajalah yang masuk ke sana, ya. Dikatakan di ayat ke-21, adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, ya. Jadi itulah pilihan mereka, ya. Padahal kalau mereka masuk, mereka akan mendapatkan bagian yang terbaik, ya. Bagian yang terbaik. Hal yang sama juga kan kita melihat waktu Elia, ya. Elia kan pada waktu itu diperintahkan Tuhan, engkau harus mengurapi Elisa, ya. Jadikan Elisa sebagai pribadi yang akan meneruskan, ya, tugas-tugas dari Elia. Sampai kemudian kan bagaimana Elia, para nabi mendengar bahwa Elia akan terangkat. Nah, nabi-nabi ini kan sebetulnya melihat hal tersebut kan harusnya, wah mereka kan pengen tahu, ya, wah Tuhan melakukan hal tersebut itu seperti apa ya. Untuk perkara yang kecil aja mereka nggak mau taat, ya. Padahal kan cuma melihat, ya. Melihatnya itu kan pengen melihat dari dekat, hanya untuk jalan beberapa langkah mungkin seperti itu. Mereka nggak mau. Mereka lebih memilih, aku berdiri jauh-jauh aja, engkau aja yang berdiri, aku dari sini udah kelihatan kok. Padahal kan cuma, ya mungkin melangkah, ya, cuma mengeluarkan tenaga, nggak begitu banyak. Mereka nggak mau melakukan hal tersebut. Bahkan beberapa kali hal tersebut dinyatakan, tapi nabi-nabi itu memilih, jauh-jauh aja berdiri dari sini. Tapi ketika Elia terangkat, wah semua sibuk mencari, ya seperti itu. Sedangkan Elisa, dia tahu bagian yang terbaiknya itu apa. Elisa ikut, dia nggak peduli dengan perkataan orang. Dia mau belajar untuk taat, apapun yang Elia akan lakukan, dia nggak peduli. Pokoknya dia mau taat, sampai hal-hal yang kecil. Dan akhirnya apa yang didapat? Elisa kan mendapat 2 bagian. Apa yang diterima oleh Elia itu diberikan kepada Elisa, ya. Hal yang luar biasa. Jadi ketika kita belajar, oh iya, ternyata ini satu hal, ketika Tuhan kasih pesan ini pasti ada sesuatu yang dahsyat yang Tuhan mau kerjakan. Makanya Yosua, ya, kita lihat Yosua, kenapa Yosua di dalam kehidupan Yosua ketika dia menerima tongkat kepemimpinan, ya, memang ada ketakutan yang dialami oleh Yosua. Wah, gimana yang memimpin bangsa ini? Tetapi kita melihat perjalanan Yosua itu kan, kalau kita renungkan, ya, kenapa Yosua bisa katakan bahwa pada hari ini, ya, aku memberikan pilihan, aku dan keluargaku, kami akan menyembah kepada Allah, ya, tapi engkau terserah, gitu ya, soalnya seperti itu, ya, dalam bahasa sehari-harinya. Hal tersebut terjadi, kita juga bisa melihat selama Yosua memimpin bangsa Israel, ya, bangsa Israel menyembah hanya kepada satu Allah. Itu hal yang sangat-sangat luar biasa. Dan itu terjadi karena apa? Perjalanan Yosua kan bukan cuma sehari seperti itu. Ada perjalanan yang harus dia lalui hari lepas hari. Ketika Musa memilih Yosua, engkau yang berperang melawan Amalek, Yosua taat. Yosua tahu, Tuhan jangan saya lah, biar yang lain aja, saya mah di belakang aja. Yosua nggak berpikir seperti itu. Yosua taat melakukan hal tersebut. Ketika satu saat Musa membawa Yosua, ya, naik ke atas gunung, kemudian bagaimana di situ dia melihat kemuliaan Tuhan terjadi, sampai akhirnya Musa selesai. Musa bilang, ayo kita kembali ke perkemahan. Yosua bilang, enggak, aku mau di sini. Ya. Yosua mau tetap ada di dekat kemahnya Tuhan. Wah, disitulah dia mengalami sesuatu yang luar biasa. Yosua udah mengambil bagian yang terbaik. Dan disitulah bagaimana melalui perjalanan kehidupan ini dia lagi diajarkan oleh Tuhan, ya, memiliki ketajaman. Itu terus dilatih. Nggak bisa cuma 1-2 hari, seminggu atau 2 minggu langsung punya ketajaman seperti itu. Tapi hari lepas hari terus. Dan dia belajar seperti itu. Nah, inilah kita juga sama-sama,
Ya, pagi hari kita sama-sama belajar, ya Tuhan, hal-hal yang kecil ini yang harus saya taati. Kadang-kadang kan hal-hal yang kecil yang seringkali kita anggap sepele, itu yang seringkali kita lewatkan. Sama seperti orang kalau biasanya berbisnis, ya, kadang-kadang mengalami kerugian untuk hal-hal yang kecil. Ya. Seringkali misalnya, kalau misalnya kirim barang, ongkos seperti misalnya bayar parkir, bayar tol dan sebagainya, kadang-kadang nggak dimasukkan seperti itu. Akhirnya melalui pembukuan, wah ternyata hal-hal yang kecil itu waktu udah dikumpulin, wah ternyata cukup besar juga ya. Itu hal-hal kecil seperti itu. Ya. Saya belajar ketika pada waktu itu teman saya itu seperti itu. Jadi hal-hal yang kecil nggak pernah dimasukkan, sampai akhirnya waktu dihitung dalam sebulan, oh ternyata selisihnya ini di sini yang hal-hal yang nggak masuk. Atau misalnya ambil uang untuk makan dan sebagainya, itu kadang-kadang nggak dimasukkan. Jadi kadang-kadang hal-hal yang kecil dalam kehidupan kita aja ya, seringkali disepelekan. Nah, di sini kita belajar sama-sama di pagi hari ini. Ketika kita mau diingatkan untuk memilih bagian yang terbaik, mulailah kita selidiki lagi, ya, Tuhan, kalau ada hal-hal yang kecil aja, ya yang mungkin selama ini saya sepelekan, saya mau belajar untuk mulai taat. Ya. Karena itu terus akan melatih diri saya untuk terus berjalan ya di dalam tuntunan yang dari Tuhan. Bukan berarti kita menjadi pribadi yang wah kalau dalam kehidupan sehari-hari mungkin dalam berbisnis kita jadi orang yang pelit, nggak seperti itu. Tapi bagaimana mungkin kita bisa mengatur pembukuan ya dengan baik, pengeluaran, pemasukan mungkin dengan baik, sampai akhirnya benar-benar wah kita bisa melihat hasil akhirnya seperti apa. Disitulah ya, kita pagi hari ini hal yang bisa saya bagikan buat Bapak Ibu, kita sama-sama ya, mari kita ambil keputusan ya pagi hari ini untuk kita mengarahkan hati kita dengan tepat, untuk kita bisa memahami apa sih yang menjadi kehendak Tuhan. Kemudian kita mengambil juga keputusan, Tuhan saya mau mentaati terhadap perintah Tuhan, sekecil apapun ya perintah Tuhan. Kan kita minggu-minggu yang kita jalani ya, Tuhan terus ingatkan. Artinya memang masih banyak anak-anak Tuhan yang mungkin nggak memahami dengan tepat ya, apa yang menjadi isi hati Tuhan. Karenanya mari ya, pagi hari ini kita sama-sama belajar. Karena ketika kita sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, percayalah janji Tuhan itu pasti akan dahsyat dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.